Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, cerdas, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, baik, kembali lagi bersama Ibu ya. Sebelum Ibu menjelaskan mengenai materi, Ibu akan menayangkan sebuah video yang akan kalian tonton. Selamat menyaksikan. Peristiwa bentrokan fisik itu terjadi setelah sekitar 5 jam ribuan mahasiswa dari berbagai fakultas melakukan aksi turun ke jalan. Seusai menggelar mimbar bebas di halaman kampus, para mahasiswa kemudian berniat melakukan unjuk rasa ke gedung DPR Senayan. Namun tepat di depan bekas kantor Wali Kota Jakarta Barat, para mahasiswa dihadang barisan aparat keamanan. Karena gagal melanjutkan perjalanan, para mahasiswa ini kemudian melakukan aksi duduk selama sekitar 3 jam. Insiden kemudian terjadi sekitar pukul 17 petang ketika aparat minta kepada para mahasiswa untuk kembali ke kampus. Namun ketika sebagian mahasiswa bergerak mundur, tiba-tiba muncul seorang lelaki dari kerumunan yang dikejar mahasiswa. Lelaki yang kemudian diketahui bekas mahasiswa Trisakti bernama Mas itu semula dikira petugas intel. Karena para mahasiswa mencoba merangsek untuk menangkap lelaki itu, maka terjadilah dorong-mendorong sehingga bentrokan fisik tidak bisa dihindari. Beberapa saat kemudian terjadi aksi lemparan dari para mahasiswa. Kejadian berikutnya, terdengar suara letusan senjata api berulang-ulang. Belakangan diketahui, peristiwa itu menewaskan 6 orang mahasiswa dan dikabarkan juga menelan korban jiwa seorang pelajar SLTA yang hingga kini belum diketahui identitasnya. Nah baik, setelah kalian melihat videonya, video tersebut adalah video yang berkaitan dengan era reformasi. Nah kali ini kita akan belajar tentang salah satu babak paling penting dalam sejarah Indonesia, yaitu era reformasi. Pernah dengar istilah reformasi? Ya benar, itu adalah perubahan besar yang terjadi setelah Presiden Soeharto mundur pada tahun 1998. Nah di video ini kita akan bahas 3 hal. Nah, yang pertama itu ada latar belakang lahirnya reformasi, terus yang kedua ada perubahan sistem pemerintahan dan orde baru ke reformasi, dan yang ketiga yaitu dampak kebijakan pembangunan era reformasi terhadap kehidupan kita sehari-hari. Nah, yuk kita simak videonya. Let's go! Baik, pertama-tama kita akan menjelaskan mengenai lahirnya reformasi. Kenapa sih reformasi itu terjadi? Coba bayangkan di akhir masa Orde Baru sekitar tahun 1997 sampai dengan 1998, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang sangat parah. Harga kebutuhan pokok melambung tinggi, banyak perusahaan tutup, dan pengangguran meningkat drastis. Nah, selain itu, ada rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan yang otoriter atau kekuasaan terpusat di tangan presiden. Terus kritiknya dibungkam dan kebebasan berpendapat juga sangat dibatasi. Nah, puncaknya itu terjadi pada Mei tahun 1998 setelah tragedi Trisakti. Gelombang demonstrasi mahasiswa dan rakyat menuntut Presiden Soeharto untuk mundur. Nah, akhirnya beliau tuh mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998, momen yang kita sebut sebagai awal reformasi. Baik, pembahasan yang kedua yaitu mengenai perubahan sistem pemerintahan dari Orde Baru ke reformasi. Nah, lalu apa yang berubah setelah reformasi? Banyak banget ya teman, banyak banget ya anak-anak. Jadi coba lihat perbedaan utama ini. Yang pertama, di Orde Baru presiden bisa menjabat berkali-kali dan sangat kuat. Nah, setelah reformasi, presiden dibatasi maksimal 2 periode, yaitu 5 tahun sekali. Nah, di total jadi 10 tahun sekali. Nah, yang kedua, kebebasan pers. Dulu, koran dan TV harus izin pemerintah dan tidak boleh kritik. Sekarang pers bebas, kita bisa dapat berita dari mana saja. Bahkan kritik pemerintah boleh ya disampaikan asal bertanggung jawab. Nah, yang ketiga yaitu desentralisasi.
Dulu semuanya diputuskan dari Jakarta. Nah, setelah reformasi, daerah diberikan otonomi luas atau bupati atau wali kota lebih berkuasa mengurus daerahnya sendiri. Nah, yang keempat yaitu lembaga tinggi negara seperti MPR, DPR, dan presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu yang lebih jujur dan adil. Nah, jadi dari sistem yang tertutup dan terpusat berubah menjadi lebih demokratis, terbuka, dan memberi ruang partisipasi rakyat. Nah, pembahasan yang ketiga yaitu mengenai dampak kebijakan pembangunan era reformasi terhadap masyarakat. Nah, dampak dari perubahan sistem ini ke kehidupan kita sehari-hari apa saja? Ada sisi positif dan tantangannya ya teman-teman, yaitu dampak positif yang pertama, pembangunan tidak lagi terpusat di Jawa saja. Terus daerah-daerah seperti Papua, NTT, Kalimantan mulai mendapat perhatian dari pemerintah. Yang kedua, ada program bantuan langsung tunai, terus BPJS Kesehatan, dan dana desa. Jadi walaupun belum sempurna, tapi bentuk kepedulian negara sudah meningkat. Yang ketiga itu sektor digital dan startup berkembang pesat karena ada kebebasan berkreasi. Nah, di sini juga ada tantangannya. Yang pertama ada korupsi masih terjadi meskipun sudah ada KPK. Sekarang di Indonesia maraknya korupsi ya. Yang kedua, stabilitas politik kadang terganggu karena banyak partai dan perbedaan pendapat. Nah, yang ketiga ada kesenjangan ekonomi antara kota besar dan daerah-daerah terpencil masih tinggi. Tetapi ingat ya, reformasi itu proses panjang, bukan keajaiban dalam semalam. Yang penting kita lebih bebas bersuara dan pemerintah lebih bertanggung jawab kepada rakyat. Nah, anak-anak, jadi era reformasi itu terjadi karena krisis dan ketidakadilan. Nah, hasilnya itu sistem pemerintahan kita berubah total yang menjadi presiden dibatasi masa jabatan, terus persnya bebas, dan daerah juga mempunyai otonomi. Dan dampaknya itu ada kemajuan seperti infrastruktur, terus banyak dan layanan publik, tapi juga masih banyak pekerjaan rumah, terutama korupsi dan kesenjangan. Nah, pesan ibu, jangan cuma jadi penonton sejarah ya. Kalian sebagai pelajar itu harus belajar dari masa lalu agar ikut menjaga demokrasi dan pembangunan yang lebih adil. Baik anak-anak, sebelum ibu cukupkan pertemuan kali ini, ibu akan menjelaskan mengenai tugas yang akan kalian kerjakan dan dikumpulkan minggu depan, yaitu tugasnya kalian mencari dampak positif dan pembangunan dari bidang pendidikan, ekonomi, dan infrastruktur. Nah, tugas ini tuh kalian tulis di kertas lembar ya, dan dikumpulkannya minggu depan. Oke, baik, ibu cukupkan pertemuan kali ini. Apabila ada salah kata, ibu mohon maaf, kurang-kurangnya ibu juga mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.